Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah Bapak Ibu rahimani rahimakumullah taala. Tadi kalau kita menyimak, memperhatikan apa yang dibacakan imam di dalam sholat ya, rakaat yang kedua kebetulan dibacakan surat At-Tin ya. Maka kalau kita betul-betul meresapi, memahami, mentadaburi, menghayati isi kandungan di dalam ayat-ayat Allah, maka di situ kita akan betul-betul merasakan nikmatnya, indahnya Al-Quran. Di dalam surat At-Tin surat 95 ayat 1 sampai 8, surat ini jumlahnya 8 ayat, diturunkan di dalam kota Mekah yang dinamakan suratul Makiyah. Surat ini diturunkan setelah surat Al-Buruj, was-samaidatil buruj ya. Meskipun urutan di dalam mushaf ini, ayat ini urutannya surat yang ke-95, tapi sesuai dengan asbab nuzul, surat ini diturunkan setelah surat Al-Buruj ya. Nah, di dalam surat At-Tin ini para jamaah Bapak Ibu, yang dimana Allah mengawali dengan sumpahnya, watin, demi buah tin atau pohon tin yang ada di Palestina, yang ada dekat Baitul Maqdis, yang dimana Nabi Isa alaihissalam juga diutus oleh Allah di situ, dilahirkan juga di situ di Palestina ya. Wazaitun, dan juga pohon zaitun ya, atau buah zaitun. Buah zaitun juga di sekitar Palestina, Baitul Maqdis. Makanya sekarang orang-orang Israel, Zionis, Yahudi laknatullah alaih, menghancurkan, merusak pohon-pohon zaitun. Pohon-pohon At-Tin juga dirubah dengan pohon gorkot. Mereka menebang pohon-pohon zaitun dan pohon-pohon tin ya, buah tin ini diganti dengan pohon gorkot. Kenapa? Karena mereka memiliki keyakinan bahwa pohon gorkot yang mereka tanam itu nanti akan bisa menyelamatkan mereka dari, yaitu kaum muslimin yang akan membunuh, membantai mereka. Mereka paham Pak, orang-orang Yahudi yakin betul ya. Jadi orang-orang itu lebih cerdas, lebih paham. Makanya kalau di video itu mereka itu berlomba-lomba, beramai-ramai untuk menanam pohon gorkot sebanyak-banyaknya. Meskipun mereka itu harus merampas, mengambil tanah atau wilayah miliknya kaum muslimin yang ada di Palestina dekat Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Ini sudah tersirat Bapak Ibu. Bayangkan ya, makanya Allah bersumpah yang dimana pohon buah tin dan pohon zaitun yang dimana yang ditanam oleh kaum muslimin hari ini dihancurkan. Nah, ketika Allah sudah bersumpah dengan dua kalimat, yang pohon buah zaitun atau buah At-Tin yang di wilayah Palestina, dan juga sebagian ahli tafsir juga mengatakan bahwa pohon zaitun itu juga ya merupakan tempat yang digunakan juga ya, Nabi Isa alaihissalam lahir ya. Maka yang kedua, ayat yang kedua, waturi sinin, dengan Allah bersumpah kembali, yaitu demi bukit Tur Sinai atau bukit Sinai. Bukit Sinai itu ya, itu dimana Allah bersumpah menunjukkan bahwa Nabi Musa alaihissalam bercakap-cakap dengan Allah SWT di bukit Sinai. Nah itu Mesir, wilayah Mesir. Nah itu. Kemudian yang ketiga Allah bersumpah ya, wahadal baladil amin, dan demi kota Mekah yang aman ini kata Allah. Yang dimana disitulah cikal bakal dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Allah menyebutkan sumpah tiga ini. Pertama adalah wilayah Palestina yang diduduki oleh Nabi Isa alaihissalam. Yang kedua adalah di bukit Tur Sinai atau bukit Sinai, wilayah Mesir yang dimana digunakan dakwahnya Nabi Musa alaihissalam yang menghadapi Fir'aun ya. Dan juga kota Mekah ya, Al-Munawwarah, yang dimana Nabi Muhammad SAW pertama kali dakwah tauhid, menyampaikan tauhid, akidah tauhid, keimanan di Mekah, wilayah Mekah, orang-orang kafir Quraisy Mekah. Kenapa Allah bersumpah seperti ini? Ini menunjukkan bahwa apa yang telah dilakukan oleh tiga rasul ini merupakan tugas yang berat, yang dimana Nabi Isa alaihissalam ya, mau dibunuh sama penguasa kerajaan orang-orang kerajaan Romawi saat itu, sejarahnya ya. Kemudian diselamatkan oleh Allah, diangkat ke langit.
kemudian digantikan dengan Yudas, salah satu yaitu muridnya yang berkhianat kepada Nabi Isa alaihissalam. Sejarahnya seperti itu. Allah selamatkan Nabi Isa alaihissalam. Kemudian juga Nabi Musa alaihissalam yang dimana diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Kemudian lari ya sampai kemudian menghadap Allah, mendapatkan wahyu di Bukit Tur Sinai ya. Kemudian juga Nabi Muhammad SAW juga hampir dibunuh oleh siapa? Pamannya sendiri Abu Lahab, didukung dengan Abu Jahal, Utbah bin Mughirah dan juga tokoh-tokoh kafir Quraisy Mekah yang lainnya. Kemudian diperintahkan hijrah ke Madinah. Selesai tugas selama 13 tahun menyampaikan dakwah tauhid di kota Mekah. Kemudian berdakwah di Madinah selama 10 tahun. Luar biasa ini kisah Bapak Ibu. Tidak hanya sekedar sumpah Allah ya. Kalau kita meresapi paham terhadap ayat Allah, Masya Allah kandungannya luar biasa. Setelah Allah bersumpah dari 3 ayat ini, baru Allah katakan bahwa Allah berikan informasi manusia pada hakikatnya semuanya diciptakan dalam kondisi sebaik-baik ciptaan. Betul? Sebaik-baik ciptaan. Jadi tidak ada bentuk ciptaan yang paling baik kecuali ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk manusia merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah, yaitu makhluk yang sempurna daripada yang lainnya, daripada jin, daripada iblis, daripada hewan dan yang lainnya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya. Summa radadna asfala safilin, kemudian Allah katakan, kemudian kami kembalikan manusia ke tempat yang paling rendah. Loh, kenapa? Setelah Allah kabarkan manusia diciptakan dalam kondisi yang sempurna, tiba-tiba dikembalikan ke tempat yang paling rendah. Ada masalah apa ini? Apa faktornya? Apa sebabnya Bapak Ibu? Coba, apa sebabnya? Sebabnya ketika manusia tidak mau taat, tidak mau beramal soleh, tidak mau beriman, tidak mau mengikuti petunjuk Allah di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulnya, maka akhir kehidupannya akan hina. Betul? Makanya Allah katakan menggunakan isim tafdil asfal, tempat yang paling rendah. Ibnu Abbas mengatakan dalam tafsir ini adalah yaitu mereka akan merasakan akibat yang mereka lakukan semasa hidupnya, tidak pernah baca Quran, tidak mau belajar Al-Quran, tidak pernah mengaji tentang ajaran Islam, maka akan diberi kehinaan semasa akhir kehidupannya. Masa tuanya dikasih pikun. Jadi masa tuanya pikun. Orang-orang yang pikun itu biasanya mereka orang yang jauh dari Al-Quran. Biasanya. Makanya Imam Qurtubi menjelaskan siapapun orang yang senang cinta, gemar membaca Quran sehari-harinya, insya Allah dia akan diberi oleh Allah yaitu otak yang tajam, sehingga dihindarkan dari kepikunan. Meskipun umurnya sudah 100 tahun Bapak Ibu. Pernah ada informasi ada orang dikasih umur sampai 100 tahun lebih, tapi Masya Allah ya, baca Qur'annya masih lancar jaya Pak ya. Bahkan nggak pakai kacamata, kelihatan itu dia. Kenapa? Ternyata orang tersebut baik itu di Indonesia maupun di Arab di sana itu kebiasaan mulai sejak muda sampai tua terus baca Quran Pak Bu. Makanya orang yang sering baca Quran itu insya Allah akan mentajamkan pikirannya ya, sehingga pikirannya tidak mudah apa? Pikun atau tidak lemah sarafnya, intinya gitu. Orang kalau pikun kan sarafnya lemah lah itu, gampang lupa, gampang ini dan sebagainya lah itu. Mudah-mudahan kita terhindar dari kepikunan Pak Bu, amin. Ya, yang penting syaratnya sering baca Quran loh ya, sering baca Quran, sering belajar ya, jangan sampai kita tinggalkan. Ada sebagian ahli tafsir mengatakan akan kami kembalikan mereka, manusia yang kami ciptakan dengan badan yang sempurna, badan yang indah, tubuh yang indah, tapi ketika dia hidupnya kufur kepada Allah, suka berbuat maksiat, durhaka kepada Allah, tidak patuh taat kepada Allah, yang terjadi ujung-ujungnya mereka masuk neraka. Jadi kata-kata asfala safilin adalah tempat yang paling rendah adalah nanti di neraka. Jadi orang yang semasa hidupnya dikasih kesempatan tidak mau taat kepada Allah, maka akibat yang dia terima adalah konsekuensinya masuk neraka. Kenapa? Karena dia dikasih kesempatan hidup tidak mengikuti aturan Allah, maka masuk neraka. Ya sudah, itu imbalannya. Setelah Allah memberitahukan, mengkabarkan tentang bagaimana
kehidupan manusia mulai ciptaan sampai akhir hayatnya, baik itu dia taat atau tidak taat, atau nanti dikembalikan kepada keburukan, tempat yang hina di neraka, dikasih ya kepikunan dalam hidupnya di akhir hidupnya, masa tuanya, maka Allah memberikan pengecualian. Siapa? Kecuali ilal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Mereka yang semasa hidupnya menjaga imannya, menjaga tauhidnya, membersihkan hatinya, jiwanya dari segala kotoran-kotoran hati, selalu beramal soleh, semangat untuk beramal ibadah, melakukan kebaikan-kebaikan. Apa yang dia kerjakan selama itu adalah datangnya dari ridha Allah, petunjuk Allah, dia kerjakan. Sesuai dengan sunnah Rasul, dia kerjakan. Itu amal soleh, Pak Bu. Jaga sholatnya 5 waktu, puasanya di bulan Ramadan, berbuat baik kepada kedua orang tua, ibadah haji kalau dia mampu, atau umroh, atau dia berkorban ketika dia mampu, atau mungkin melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, puasa sunnah, sholat-sholat yang sunnah, bersedekah, berinfak, mendatangi majelis ilmu. Itu amal solih. Orang yang seperti ini hidupnya langsung dibayar cash sama Allah. Apa? Falahum ajrun ghairu mamnun. Akan mendapatkan pahala yang pahala itu tidak akan putus. Artinya orang yang seperti ini akan mendapatkan kenikmatan yang banyak nanti pada hari kiamat. Jadi kata-kata ajrun itu nanti pahalanya nanti di akhirat, Pak Bu. Meskipun dia di dunia tidak terasa, tidak tahu dia. Mungkin kondisinya biasa-biasa saja dia. Ya, tapi oleh Allah itu nanti ditabung sama Allah. Ajrun ghairu mamnun, pahala yang tidak tanpa batas itu nanti di akhirat. Sebagian ahli tafsir mengatakan seperti itu. Dia akan mendapatkan berbagai kenikmatan yang dia inginkan. Pengen istri yang cantik, pengen bidadari yang cantik, pengen makanan yang enak, pengen tempat tinggal yang luas dan sebagainya, akan Allah sediakan tanpa apa? Terkecuali. Jadi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan kandungan ini maka jelas selama kita hidup menjaga iman kita, bersemangat untuk beramal ibadah, maka Allah akan hargai dengan harga yang setimpal. Pahala yang tanpa batas, terus mengalir. Baik kita meninggalkan anak soleh kita gemar bersedekah, berinfak, kita juga meninggalkan jejak-jejak yang baik, kita akan menjadi amal soleh kita. Ya, jadi para jamaah, saya sampaikan pada diri saya, pada penjenengan sedoyo, mumpung kita masih hidup, maka tinggalkan jejak-jejak yang baik. Maka mudah-mudahan bisa menjadi pahala yang terus mengalir tanpa putus. Apa yang kita mampu kerjakan, selama itu kebaikan. Dan kemudian Allah katakan ayat ke-7, "Fama yukadzibuka ba'du biddin." Apa yang menyebabkan dirimu mendustakan hari kebangkitan, hari kiamat, atau mendustakan ajaran Islam? Padahal sudah datang keterangan-keterangan petunjuk kepadamu. Apa penyebabnya, Pak Bu? Apa penyebab orang itu berpaling dari agama Islam? Apa penyebabnya orang itu tidak yakin dengan hari kiamat? Apa penyebabnya orang itu tidak mau memahami petunjuk-petunjuk Allah? Apa penyebabnya? Penyebabnya satu, ada di dalam dirinya sifat sombong. Orang tidak mau membenarkan, meyakini, menerima kebenaran Allah, adanya hari pembalasan, adanya siksa kubur, nikmat kubur, adanya surga dan neraka, tidak mau belajar ajaran Islam, mengikuti petunjuk-petunjuk Allah. Penyebabnya adalah yang paling utama, kata Allah adalah yaitu di dalam dirinya ada kesombongan. Orang itu kalau sudah sombong, apa Pak Bu? Ujung-ujungnya nanti tumbuh dalam dirinya apa? Menolak kebenaran. Itu sifat sombong. Ya, menolak kebenaran yang sudah Allah beritakan di dalam Al-Quran dan juga di dalam Sunnah. Nah, maka ditutup oleh Allah dengan kalimat yang indah sekali. Alaihissallah biahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling adil di muka bumi ini? Ini sebenarnya teguran kepada para hakim, para pemimpin yang ketika mereka memimpin, memutuskan perkara tidak dengan adil. Maka para ahli tafsir ketika menjelaskan ayat ini bahwa Allah itu memiliki sifat adil. Sifat adilnya Allah itu
siapapun orang berbuat kebaikan akan diganjar dengan pahala dan surga. Sebaliknya orang yang berbuat keburukan dan dosa akan diberi azab, peringatan dan juga siksa nanti di neraka atau di alam kubur. Itu keadilan Allah. Begitu juga di dunia, seandainya ada orang kafir berbuat kebaikan akan diganjar orang kafir dengan kebaikan di dunia, meskipun ujung-ujungnya nanti masuk neraka karena tidak punya keimanan. Sebaliknya orang-orang beriman kalau berbuat dosa di dunia akan diberi musibah atas dosa yang dia lakukan. Meskipun orang mukmin tetap ada jaminan nanti di surga karena keimanannya. Itu keadilan Allah para jamaah Bapak Ibu. Jelas? Ya. Maka oleh karena itu, siapapun orang yang diberi amanah, terutama kepemimpinan, kekuasaan, baik seorang hakim atau pemimpin penguasa di tengah masyarakat, ketika dia mengatur umatnya, rakyatnya, masyarakatnya tidak dengan adil, maka jelas orang seperti ini akan dihinakan sehina-hinanya nanti di hari kiamat. Makanya pertama kali Allah ketika manusia dibangkitkan, Allah akan bertanya, Ainal malikul muluk? Siapa mereka yang sok sombong semasa di dunianya, merasa angkuh, merasa tinggi, merasa besar, merasa berkuasa, mengatakan aku raja di raja, aku yang berhak untuk mengatur manusia, aku yang berhak untuk menentukan keputusan, Allah tidak boleh mengatur urusan rakyat atau masyarakat. Ini manusia yang paling dihinakan nanti di hari kiamat Bapak Ibu. Jadi hati-hati ya. Jadi siapapun para penguasa pemimpin dulu ya, sebelum Nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran sampai sekarang, sampai hari kiamat, yang mereka tidak memutuskan dengan adil kepada masyarakat, maka akan dihinakan pada hari kiamat. Maka Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan di dalam Syarah Riyadhus Shalihin ketika menafsirkan surat An-Nahl ayat 90, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah memerintahkan kalian dalam hidup ini untuk berbuat adil dan berbuat kebaikan kepada seluruh manusia. Maka Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan bahwa ayat ini menjelaskan ya, ayat ini menjelaskan bahwa ketika seorang pemimpin di tengah masyarakat ya, seorang pemimpin yang dikasih amanat oleh Allah untuk memimpin rakyatnya, kemudian dia tidak memutuskan perkara hukum sesuai dengan aturan yang Allah turunkan di dalam kitabul Al-Quran dan juga sunnah Rasulnya, maka dia tidak akan pernah adil Pak Bu. Dia tidak akan pernah adil. Siapapun pemimpin, penguasa atau hakim, ketika dia memutuskan perkara di tengah-tengah umatnya, masyarakatnya, rakyatnya, tidak menggunakan kitab Allah Al-Quran dan sunnah Rasulnya, tidak akan bisa adil. Betul? Betul Pak Bu? Kenapa? Karena di situ banyak cacat, banyak kecacatannya, banyak kepalsuannya, banyak penyimpangannya, dan banyak kedolimannya. Itu sifat manusia. Kenapa? Karena sifat manusia itu pada dasarnya apa? Innal insana ladolumun kafar. Di dalam surat Ibrahim katakan bahwa pada dasarnya sifat manusia itu dua, dolim dan kufur kepada Allah. Maka Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan kalau orang tidak bisa adil dalam memutuskan perkara di tengah-tengah masyarakatnya, maka dia bukan pemimpin yang adil, tapi pemimpin penguasa hakim yang kufur kepada Allah. Gak main-main Pak Bu. Tegas ini Syekh Shalih Al-Utsaimin ya, kufur kepada Allah. Kenapa? Karena dia telah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Allah sudah menurunkan kitabnya Al-Quran yang suci ini dan sunnah Rasulnya supaya dijadikan sebagai panduan hidup, ternyata nggak dipakai. Nggak dipakai Pak. Yang dipakai cuma sholat, puasa, zakat, haji, umroh, kurban, nikah. Sebatas itu. Hanya yang sifatnya Pak ibadah fardhiyah, pribadi, per orang, person. Tapi persoalan ibadah sahsyah, ibadah yang sifatnya sosial, istimaiyah itu tidak dipakai. Terkait dengan kehormatan, darah, ya dan yang lain itu tidak dipakai. Lho nggih mboten? Nah itu. Ini kan cacat hukum. Ya, cacat hukum. Kenapa? Karena pakai setengah-setengah dalam ajaran Islam.
Mana yang cocok sesuai dengan keinginannya dipakai, yang tidak cocok dengan keinginannya dibuang, ditinggalkan. Hati-hati. Ini sama sebagaimana orang-orang Yahudi. Yahudi itu pakai setengah-setengah kitab Taurat. Yang cocok dipakai, yang tidak cocok dibuang oleh orang Yahudi, Pak. Hati-hati. Allah tegas. Allah hakim yang paling adil. Kalau sampai ada manusia di muka bumi ini yang tidak patuh terhadap Allah dalam memutuskan persoalan hukum sesuai dengan standar Al-Quran dan Sunnah, maka dikatakan bukan orang yang adil, bukan hakim pemimpin yang adil. Ingat, adil itu standarnya apa, Pak Bu? Standarnya apa? Halo? Adil itu standarnya apa? Kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasul. Ayo, yakin mboten? Hati-hati loh, kalau kita nggak mau yakin ini kufur kita kepada Allah. Makanya turun surat An-Nisa ayat 58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian untuk menyerahkan amanat kepada ahlinya. Siapa mereka? Orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mengerti tentang agama. Itu yang berhak untuk memutuskan perkara hukum, Pak Bu. Nggak sembarangan loh, nggih. Jadi hakim, jadi pemimpin itu harus ngerti hukum. Kalau nggak ngerti agama, nggak ngerti hukum, rusak tatanan kehidupan. Gini mboten? Nah itu. Ini diatur sama Al-Quran. Nah, ketika mereka memutuskan perkara hukum, maka harus dengan keadilan. Apa adilnya? Ali bin Abi Thalib ketika menafsirkan ayat ini, adil itu menggunakan kitab Allah Al-Quran. Itu baru adil. Siapapun mereka yang memutuskan hukum tidak sesuai dengan perkara yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran, tidak akan pernah bisa adil. Yang terjadi apa, Pak Bu? Sebaliknya kedoliman ada di mana-mana. Betul? Nah itu. Tumpul ke atas, tajam ke bawah. Ini kita mengambil dari acara TV One pernah ya. Saya selalu mengikuti ya. Kalau ada perkara-perkara apa saja ya. Nah itu. Dan disinggung oleh Najwa Shihab itu ya. Sebagai presenter TV itu ya. Ketika para pejabat, ketika para orang-orang punya uang ya, mereka melakukan kesalahan, pelanggaran, mereka selalu terhindar dari hukum, bebas dari hukum. Sedangkan kalau ada rakyat, masyarakat kecil, notabene itu mereka orang-orang bawahan, melanggar hukum, segera langsung dieksekusi, betul? Segera langsung dihukum. Nah ini tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kenapa? Karena ini mereka meninggalkan kitab Allah, aturan Allah, hukum Allah. Makanya kalau kita memahami surat Atin ini, Masya Allah, luar biasa Pak ya. Baik, itu saja yang kami sampaikan terkait dengan persoalan masalah tafsir di dalam surat Atin. Tapi ini bukan materi intinya Pak. Oke. Materi intinya adalah saya akan menjelaskan tentang doa ya. Sedikit saya akan mengkaji tentang penjelasan doa ya. Ada satu doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Tirmidzi dan juga Imam Ibnu Majah dari riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, yang dimana Rasulullah SAW pernah mengajarkan doa kepada para sahabatnya. Apa doanya? Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Sudah hafal Pak Bu? Diikutin ya? Diikutin ya. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Oke, nanti browsing di HP jangan digunakan hanya untuk lihat yang lainnya, tapi jarang untuk digunakan untuk belajar ya. Gunakan sebaik mungkin HP kita untuk mencari agama Islam, belajar agama Islam ya, sinau ya. Tapi artinya secara tidak langsung Allah mengajarkan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam supaya minta 4 saja. Di dalam ini minta saja 4. Apa permintaan Nabi kepada Allah? Permintaan kita sebagai orang mukmin kepada Allah yang diajarkan Nabi. Pertama, kita disuruh memohon, meminta kepada Allah hidayah
Apa Pak Bu? Hidayah pertama. Kedua, takwa, ketakwaan. Ketiga, al-afafa, yaitu pembersihan jiwa atau terhindar dari perbuatan dosa dan maksiat. Yang keempat, supaya diberi hati yang kaya atau kaya hati atau hati yang bersyukur. Masya Allah. 4 ini Pak, luar biasa ini. Ini kalau kita hidup dapat 4 ini istimewa Pak. Baik, kita akan jabarkan satu persatu. Ketika Allah SWT mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW tentang doa ini, maka ini mengisyaratkan bahwa manusia itu sebenarnya hidup di dunia ini tidak lepas dari hidayah. Betul nggak Bapak? Orang hidup itu butuh hidayah, bukan? Butuh bimbingan, butuh petunjuk, butuh arahan dari Allah. Maka kalau orang beriman, dia akan butuh petunjuk Allah, bimbingan Allah, hidayah Allah, itu orang beriman. Sebaliknya orang kafir tidak butuh hidayah Allah. Orang kafir itu nggak mau dibimbing sama Allah Pak hidupnya. Gitu mboten? Gitu mboten? Kenapa? Orang kafir kok tidak mau dibimbing sama Allah, diatur hidupnya sama Allah? Karena orang kafir itu sudah merasa cukup hidupnya dengan dunia yang dia cari. Karena konsep hidupnya orang kafir itu prioritasnya adalah dunia Pak. Nggih mboten? Beda dengan orang beriman, orang mukmin itu konsep hidupnya itu ditanamkan dalam dirinya. Prioritas utama adalah akhirat. Beda antara langit dan sumur. Nah, kita kembali. Makanya di sini doa ini mengajarkan kepada kita, pertama kali kita memohon kepada Allah adalah hidayah. Kenapa hidayah itu ditempatkan yang pertama sebelum takwa, sebelum pembersihan jiwa dan juga syukur. Nah, oke, kita pending dulu azan. Lanjutkan para jamaah Bapak Ibu rahimana rahimakumullah taala. Kenapa di sini di dalam doa ini bahwa hidayah al-huda, petunjuk ini ditempatkan di awal? Karena hidayah petunjuk ini sesuatu yang sangat urgen, bahkan lebih penting dari segala-galanya. Ketika orang hidup di dunia ini, ketika dia tidak mendapatkan hidayah, maka jelas akan rusak hidupnya Pak. Ketika Allah tidak memberikan hidayah kepada manusia, yang terjadi maka dia akan tersesat. Maka dia akan menjadi tidak ubahnya, kata Allah, seperti hewan. Hidup semau gue, gitu loh. Jelas ya? Bebas. Dia pengen hidup bebas. Makanya orang yang pengen hidupnya bebas itu kal bahaim, para ulama mengatakan. Orang yang tidak mengikuti hidayah Allah, maka tak ubahnya sebagaimana binatang. Binatang tanpa bimbingan, tanpa aturan, sakarepe dhewe Pak. Seenaknya sendiri gitu loh. Makanya di sini pentingnya hidayah. Ulama butuh hidayah, pemimpin butuh hidayah, rakyat butuh hidayah. Orang yang mencari agama Islam, menuntut ilmu butuh hidayah, semua butuh hidayah pada hakikatnya. Jadi kalau orang sudah butuh hidayah, berartinya dia butuh bimbingan Allah, aturan Allah, petunjuk Allah, nasihat Allah, peringatan Allah. Orang seperti ini maka akan jalannya lurus. Makanya Allah katakan ihdinas siratal mustaqim. Di situ menggunakan kata apa Bu? Kerja. Kata-kata ihdinas, ahdayah di petunjuk. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, jalanmu yang lurus. Mana itu? Surga, ajaran Islam, ya. Itu maksudnya. Supaya Allah selalu membimbing diri kita agar senantiasa paham tentang ajaran Islam, tentang kitabullah, Al-Quran dan sunnah Rasulnya, sehingga kalau kita sudah mengerti, paham, akan mudah jalan menuju surga Pak Bu. Gitu. Kenapa? Karena kita dapat hidayah. Kalau Allah sudah memberikan hidayah, tidak ada satupun yang bisa menyesatkan. Betul nggak? Allah itu kalau sudah memberikan petunjuk, mengarahkan seseorang tadi, hamba tersebut itu tidak ada yang bisa memalingkan dari petunjuk Allah. Makanya benar kata Nabi, setiap beliau memulai ceramah, memberikan nasihat kepada para sahabatnya, beliau mengawali di dalam khutbah Jumatnya,
Mayyahdillahu fala mudhillalah. Di dalam khutbah beliau selalu mengawali dengan kalimat ini. Ini hadis ini Pak Bu. Siapapun orang kalau sudah diberi hidayah petunjuk oleh Allah, tidak ada satupun orang yang bisa menggelincirkan, menyesatkan dari jalan yang benar. Itu Nabi Pak Bu. Sama. Kalau kita ini sudah mancep hidayah Allah, ya, di dalam diri kita, iman kita sudah kuat, maka tidak akan pernah goyah terhadap apapun yang itu menyimpang dari jalan yang benar. Kita tidak akan mengikuti petunjuk-petunjuk yang lain selain Allah Pak Bu. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan hidayah. Allah sudah menguatkan, mengokohkan iman hati kita. Itu. Makanya ini penting di sini Allah senantiasa mewanti-wanti kepada kita agar kita minta kepada Allah terus supaya Allah itu memperhatikan diri kita. Makanya kalau kita perhatian kepada Allah, Allah pun perhatian kepada kita, gitu loh. Makanya tandanya kita sholat kan kita perhatian kepada Allah. Loh gitu Pak Bu? Kita sholat ini perhatian kepada Allah. Kita sholat ini adalah cari perhatian kepada Allah. Kita sholat ini butuh Allah, bukan Allah butuh kita. Kalau kita sudah butuh kepada Allah, apapun keinginan akan dikabulkan, gitu loh. Enak Pak Bu, hidup itu simpel sebenarnya. Ikuti hidayah Allah. Makanya kalau kita membaca di dalam ayat-ayat yang lain itu banyak sekali tentang masalah hidayah, ya. Maka orang mukmin itu dia sangat senang gembira ketika sudah mendapatkan hidayah Allah. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan hidayah dalam hatinya. Kalau sudah hatinya itu sudah kuat, maka hidayah itu akan melekat terus sampai dia meninggal dunia. Ya. Oleh karena itu para jamaah Bapak Ibu, disinilah pentingnya hidayah. Terus kita minta kepada Allah, petunjuk kepada Allah terus, jangan sampai putus-putusnya. Sebaliknya, orang yang tidak diberi hidayah oleh Allah, tandanya orang yang tidak butuh kepada Allah. Artinya tidak butuh bimbingan, tidak butuh nasihat, tidak peduli dengan peringatan, ya. Maka orang seperti ini selama hidupnya sampai dia meninggal dunia tidak akan pernah diberi hidayah. Maka orang seperti ini dilabeli oleh Allah disebut sebagai apa Pak Bu? Orang yang kafir kepada Allah. Mana ayatnya? Bisa kita buka di dalam surat Al-Maidah 67, surat yang kelima. Allah katakan di dalam ayat ini, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila mir rabbik, ya. Wa illam taf'al fama balagta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Perhatikan ayat ini. Wahai Rasul, wahai Nabi, kata Allah ya langsung. Jadi khitab ayat ini berbicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung. Karena tunggal bentuknya, ya, mufrad. Ya ayyuhar Rasul, wahai Nabi Muhammad, balik ma unzila mir rabbik, sampaikan ajaran Tuhanmu yang diturunkan kepadamu. Artinya apa? Setiap ayat di dalam Al-Quran dan hadis Nabi sampaikan. Jangan ditutup-tutupi Pak Bu. Jangan diselewengkan. Jangan disembunyikan. Ini perintah Allah, ya. Maka ketika ayat ini turun, Nabi langsung mengucapkan dalam hadisnya, hadis Imam Bukhari, ya. Apa kata Nabi? Rasulullah mengatakan, ya, balighu anni walau ayah. Balighu anni walau ayah. Sampaikan ajaranku, kata Nabi. Nah, ini perintah kepada siapa Pak Bu? Nabi ini perintah kepada siapa? Kepada umatnya. Setelah Allah memerintahkan kepada Nabi turun surat Al-Maidah 67 ini, surat yang kelima, Nabi langsung secara jelas mengatakan balighu anni walau ayah, langsung sampaikan kepada umatnya. Ini menunjukkan amanah Nabi Pak. Jadi kalau Anda yang punya ilmu, Anda diamanai sebagai para dai, ulama, ustadz, habib, kiai, ajarkan agama Islam, petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah yang aku sampaikan, meskipun Anda mengerti paham satu ayat, meskipun satu ayat Pak Bu, nggak masalah. Yang penting sampaikan, ya. Jangan ditutup-tutupi. Kalau sampai ditutup-tutupi, bahaya Pak Bu.
maka orang seperti diancam dengan ayat Allah surat Al-Baqarah 174. Allah katakan innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi yastaruna bisamanan qalila ulaika ma yakuluna fi butunim illan nar wala yukallimullahu yaumil qiyamah wala yanduru ilaihim wala yuzakkihim walahum adzabun alim. Orang-orang yang suka menyembunyikan ayat-ayat Allah, hati-hati. Orang-orang yang suka delik-delik nih, ya, menyembunyikan, tidak mau menyampaikan secara benar, tidak amanah ketika berdakwah. Yang seharusnya A dikatakan B, yang seharusnya B dikatakan A. Ini kan menyembunyikan, menyelewengkan kitab Allah, ayat Allah ini. Dan menjual dengan harga yang murah, artinya dia mendakwakan ajaran Islam tujuannya cari kepentingan dunia. Ini bahaya. Supaya dia terkenal, supaya dia kaya, ini dan itu, yang penting cari dunia dia. Dengan menjual ayat-ayat Allah, ini bahaya sekali. Maka ibaratnya dia seperti makan api neraka dalam perutnya. Naudzubillah. Jadi ayat ini tujukan kepada mereka orang yang punya ilmu. Ya saya, mereka-mereka itu yang mubalik itu, ya, yang mereka digelari ustadz, ulama, kiai, habib, sampai mendakwahkan ajaran Islam, menyampaikan Al-Quran, tidak amanah dan tidak jujur, bahkan selintat-selintut, menyelewengkan, menyembunyikan yang hak, yang benar, hukum-hukum Allah, dengan tujuan mencari kepentingan dunia, membantu kedoliman, menolong keburukan, maka siap-siap makan api neraka dalam perutnya nanti pada hari kiamat. Bahkan tidak disucikan dosa-dosanya, Allah tidak akan melihatnya nanti pada hari kiamat. Naudzubillah min dzalik. Orang yang paling hina ini seperti ini. Para mubalik, para ustadz, para ulama yang menyeleweng dari kebenaran. Nah itu. Memang beban mental, Pak. Dakwah ini beban mental, amanat berat, tanggung jawab berat, resikonya ya berat. Nah itu. Harus jujur, amanah. Tip. Maka terkait dengan masalah doa ini, turun ayat Allah, kemudian Nabi menyampaikan dalam hadis Nabi, maka dari situ Allah memberikan peringatan keras. Hei Muhammad, kalau kamu tidak menyampaikan amanahku yang sudah aku sampaikan, aku turunkan, aku terangkan, kok kamu sembunyikan, maka hati-hati, siksaku berat nanti. Nabi saja diperingatkan sama Allah, Pak Bu. Nabi ya, manusia mulia, kok sampai tidak amanah, jujur menyampaikan dakwahnya, Al-Quran dan sunnah Rasulnya, maka diancam sama Allah. Tapi kata Allah, tenang saja, hei Muhammad, kalau kamu sedang berdakwah, ada yang mengganggu kamu, menyakiti kamu, ingin membunuh kamu, Allah yang akan menjaganya. Jelas Pak Bu? Allah yang sebagai pemelihara. Makanya kata-kata ya'simuka, asoma ya'simu, maksum. Apa maksum Pak Bu? Terjaga. Maka kata-kata maksum itu diambil dari kalimat ayat ini Pak Bu. Ya'simuka, ya'sim, ya. Asoma ya'simu, yaitu terjaga atau dijaga. Jadi Nabi itu terjaga, maksum Pak. Terjaga dari dosa, dari kesalahan. Diampuni dosa-dosanya yang akan datang dan yang telah lalu. Nah, ditutup dengan kalimatnya, Allah tidak akan pernah memberikan hidayah kepada orang-orang yang hatinya kufur kepada Allah, ingkar terhadap perintah Allah dan syariatnya. Jadi orang yang hidupnya tidak mau diatur sama Allah, tidak mentaati perintah-perintahnya, tidak ingin dibimbing sama Allah, tidak mengikuti apa yang menjadi aturan Allah, maka Allah tidak sudi untuk memberikan hidayah. Dibiarkan hidupnya tersesat. Orang kafir itu hidupnya tersesat, Pak. Betul. Orang kafir itu hidupnya terseok-seok. Makanya dibiarkan sama Allah dalam kesesatan yang nyata. Saya tutup ya dengan satu ayat di dalam surat An-Nisa 136 ya, sebagai penutup dari kajian kita. Allah Ta'ala katakan di dalam ayat tersebut, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa ma yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir
faqad dhalla dhalalan ba'idah. Nanti dibuka ayatnya, surat An-Nisa surat 4 ayat 136. Apa kata Allah? Hai orang-orang yang beriman, berimanlah terhadap apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Apa? Al-Quran. Imanilah, ikutilah, ya. Maka ini perintah dari Allah supaya kita mengimani, mempercayai semua yang dikabarkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan untuk diamalkan Al-Quran itu. Bukan sekedar dibaca saja, diamalkan. Jadi iman itu menuntut konsekuensi apa? Pengamalan, Pak Abu. Bukan hanya yakin saja, percaya saja, nggak cukup. Diamalkan dalam kehidupan Al-Quran. Dan apa yang diturunkan orang-orang sebelum kalian, apa itu? Taurat, Injil, Zabur, yaitu kitab-kitab samawi. Allah katakan di dalam ayat ini, siapapun berani kufur terhadap Al-Quran, ajaran Islam, mengingkarinya, tidak mau mengikuti, menolak aturan-aturan hukum di dalam Al-Quran, dan juga tidak yakin akan kebenaran adanya para malaikat, tidak yakin terhadap kitab-kitab samawi, Zabur, Taurat, dan Injil, dan tidak yakin adanya hari kebangkitan, hari kiamat, sungguh hidupnya berada dalam kesesatan yang jauh sekali. Tidak dikasih hidayah sama Allah. Jelas Bapak Ibu? Semoga bermanfaat apa yang kita kaji pada malam hari ini. Semoga penjabaran ini bisa menambah ilmu kepada kita, menambah keyakinan kita, semangat kita untuk belajar, dan juga menambah amal ibadah kita. Dan semoga Allah senantiasa membimbing kita di dalam jalan yang lurus, dan mudah-mudahan kita semua diwafatkan dalam kondisi istiqomah, meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Makanya kita akhiri pengajian ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.